Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala habibikal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa astaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pada para jamaah, ibu-ibu yang hadir pada Selasa sore, alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk mengikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi niku dawuh, man aksara alayya qiraatan sallallahu alaihi wa alihi wasallam falahu asyra syanahwat. Barang siapa di antara umatku yang membaca satu kali sholawat saja, maka baginya dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Kalau tadi jenengan membaca itu tidak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Nah, semoga dengan kita tetap bisa istiqomah mengikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya yang hadir pada sore hari ini kelak mendapatkan syafaatul udma, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita selalu doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sakit atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga melalui majelis yang kita laksanakan setiap Selasa sore ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan, mengangkat yang sedang sakit, memberikan kelancaran segala urusannya, sehingga yang belum bisa hadir bisa hadir dan juga tetap istiqomah lagi. Dan semoga kita semuanya yang hadir diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan anak soleh-solehah yang memberkahi kepada keluarga, dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan rukun yang kelima, bisa ziarah Makkah wal Madinah, dan kita semua ketika hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman ini perlu kita sadari bahwa zaman semakin hari, zaman semakin kesini, zaman semakin milenial, zaman semakin digitalisasi. Maka kita sebagai orang tua tentunya harus waspada dan juga harus pandai-pandai dalam memilah. Zaman semakin maju,
tentunya iman seseorang juga semakin maju. Kenyataannya kalau kita perhatikan, zaman semakin berkembang, semakin modern, iman seorang itu juga semakin maju. Artinya semakin maju bukan semakin kuat iman yang dibentengi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin maju mengalami yang namanya kemunduran. Orang semakin hari, kalau kita perhatikan, masjid semakin hari tidak ramai, justru semakin sepi. Ini kalau kita perhatikan di zaman saat ini, kalau kita perhatikan loh, orang yang ngaji, bahkan anak-anak saat ini yang ngaji juga semakin hari semakin sepi. Apakah karena dunianya saat ini semuanya itu sudah bergeser, sehingga anak ketika sekolah sampai sore, bahkan yang namanya madrasah, namanya diniyah, anak yang seharusnya punya modal untuk belajar Al-Quran saat ini pun juga semakin terkikis dengan peradaban zaman. Artinya sekolah saat ini yang mulai pagi pulangnya kadang sampai sore, sehingga tidak ada ruang gerak untuk anak. Ini yang saya perhatikan. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua, ibadah kita pun semakin hari kadang juga mengalami penurunan. Siapa orang yang dalam kondisi saat ini, pasti orang itu kepingin ya ibadahnya tetap bisa istiqomah, gitu. Ibadah yo pengen iso istiqomah, uripe yo kepingin yo melimpah, anak bojo keluarga yo kepingin sehat walafiat, semuanya kepingin semuanya. Tapi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika punya keinginan semacam itu, maka jangan pernah kita lepas dari yang namanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat untuk selalu kita istiqomah, yaitu membaca Al-Qur'an. Makanya tadi sore setelah saya pulang itu saya sowan ke kiai, sowan minta doa restu. Keadaan zaman semakin ini supaya iman kita itu semakin kuat, iman kita semakin tambah yakin kepada Allah. Seandainya kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini tetap tegar, agar pikiran ini tetap tidak goyah, kita tetap ingat Allah, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didahulukan oleh seorang kiai, yaitu dengan cara kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita itu meninggalkan sholat 5 waktu. Disuruh istiqomah, jangan lupa kita itu istiqomah untuk selalu membaca firman Allah, terutama dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Beliau mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kita dianjurkan, jangan lupa untuk selalu kita itu membaca surah Yasin. Lah waktunya kapan? Beliau menganjurkan untuk setelah sholat, terutama ketika jenengan pagi ada waktu luang, ayo luangkan untuk baca surah Yasin. Ketika malam ada waktu luang, kita manfaatkan untuk membaca surah Yasin. Ini dawuhnya ulama. Bukan berarti Al-Quran itu Yasin tok, tidak. Dan bahkan beliau bertanya,
Sampai sebatas manakah saat ini engkau itu ngaji? Makanya kalau kita nggak sampai ngaji, hati kita pun juga semakin kosong. Artinya hatinya juga semakin gesang. Makanya kalau kita kembali ke dalam surah, apa itu surah Al-Asr? Dengan hafal nggih? Surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu yang digaris bawah itu dalam kalimat illa. Kabeh manusia seluruh wal asr, demi masa, artinya baik masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan masa generasi nanti, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu jenengan semuanya. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia ketika masa ini semakin berganti, beradaban, masa ini semakin berganti, kalau kita tidak memberikan tameng modal kepada anak-anak kita, maka innal insana lafi khusrin. Manusia semakin kesini iman iku akan semakin tipis, beribadah kepada Allah kyo enggan, apalagi diajak majlisan, maka manusia itu dalam kondisi rugi. Kenapa mereka itu dikatakan dalam kondisi rugi? Karena kehidupan saat ini itu ditantang dengan kehidupan hubbud dunia. Orang itu disibukkan dengan urusan dunia. Ini nyata apa mboten? Awake dhewe sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi bojo, urung sibuk ngurusi gawean, apa meneh saiki sibuk nyekel HP iki. Wis ora mung jenengan tok, kabeh bocah cilik kaya kula ya seusia ngeten kabeh iki orang disibukkan dengan gadget. Iya apa mboten? Bahkan tangi turu iki lho, sing dicekel ora anake sik kadang. HP ku ning ndi mau ya? Makanya innal insana lafi khusrin. Dengan peradaban zaman yang semakin canggih, maka nanti ketika kita tidak membentengi hati, tidak membentengi jiwa itu dengan iman, maka khusrin, semua orang itu mereka akan menjadi rugi. Karena apa? Yang dipikirkan dunia saat ini adalah fulus, kullu syai'in bifulusin. Yang dipikirkan hanya bagaimanakah supaya saya itu bisa hidup yang bergelimpangan dengan uang. Karena tuntutan dengan keadaan. Loh iki sing rada medeni. Kalau iman kita tidak kuat, waduh. Apane jenengan tidak pernah ngaji? Wah ya iki. Tanggane tuku artinya panas, pikirannya gak karuan, tanggane iso bangun omah tambah meriang. Wah, anak iso di sekolah kene sekolah unggulan favorit ning kampus awake dhewe ra urung iso tambah. Nah, ini contoh ini. Kalau tidak diimbangi dengan keadaan zaman, diimbangi dengan kita itu iman yang kuat dengan kondisi semacam ini, gengsi. Lah penyakitnya manusia itu apa? Karena coba jenengan jenengan saumpam dicoba oleh Allah dikai lara tok wis. Biasanya jenengan itu kalau dicoba dening Allah dikasih sakit, biasanya aku golek langsung dokter spesialis. Kumpul dengan temennya, anakmu loro kodo endi? Anakku di dokter spesialis, sekali sak suntik sak yuta. Jenengan, wah nah orang ngono yo gengsi. Akhirnya ini ketika kita itu kumpul dengan orang-orang hedonis, orang-orang semacam itu, kita akhirnya apa? Tergerus keimanan kita. Sekali suntik 1 juta, padahal yo lorone pilek podo. Yang satu dikasih dosis tinggi, akhirnya sekali mampet. Yang satu aku periksane anakku ning BPJS, manote ning Puskesmas, manote ning lu
Mosok zaman kini anak masih. Nah, ini kalau iman kita nggak kuat, dipoyoki akhirnya apa? Atine nggak kuat, pikirannya nggak kuat. Ini. Makanya dunia semakin kesini dengan perkembangan zaman, kalau kita tidak bisa memfilter, memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak, maka terutama keimanan kita pun juga akan mudah goyah. Makanya tadi saya sampaikan, wal asri innal insana lafi khusrin. Dengan peradaban zaman, dengan perubahan zaman, maka manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang memiliki iman. Kalau orang yang memiliki iman, artinya apa? Imannya kuat dipatri di dalam hati, maka ia tidak akan goyah. Lah iman itu bisa kuat karena jenengan tadi mau membaca firman Allah. Artinya Al-Quran walaupun seayat dua ayat, ya jangan lupa untuk dibaca. Jenengan mendatangi majelis untuk menyerap ilmu, tujuannya apa? Supaya hati itu tidak Kalau hatinya tidak kering, maka ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, ini tidak akan sulit. Langsung ndangnyat mangkat. Tetapi ketika hatinya ini kering, di krungu adzan, kira-kira merasa belum dengar kok. Gosek jawabannya. Krasa ngono rak kadang. Apa neh lagi nyekel HP nonton YouTubean apa TikTokan iki. Wah, krungu adzan gosek lewat. Ya toh? Ini kadang ini penyakit hati awake dhewe iki suwe-suwe iki kena setan apa iki? Setan kotak, setan gepeng iki. Enggak karuan ini suwe-suwe ini. Loh, ini contoh. Makanya apa? Iman itu memang harus ditanamkan. Jenengan iso datang setiap sore ngeten iki seminggu sekali. Ini recharge. Recharge pikiran, recharge hati supaya hati itu semakin kokoh, semakin kuat dan kita semakin tambah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya illalladzina amanu wa amilus solehati. Lah wa amilus solehati, nek ana wonge wis imane kuat, ya wong kuwi bakal gelem nglakoni perkara sing apik. Lah perkara sing apik iki kaya apa? Jenengan iso ana majelis gelem teko, gelem ngaji, jenengan ana tanggane kesusahan gelem nekani, mungkin maringi apa itu nasihat, menguatkan. Wa amilus solihat, ini tidak harus berupa uang, tidak. Bisa ucapan, bisa perbuatan. Wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya nek ana kancane sing kesusahan, ya sudah kita kasih masukan. Wa tawasau bil haq itu kalau ada temannya yang salah, ya kita ingatkan. Makanya Rasul mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar walaupun itu ya pahit rasane. Wong jenengan iku ibarat kata ngeten wis. Jenengan kan wis usiane karena kali kula kan yo tuwon jenengan sekedhik, mboten kata-kata. Iki seandainya saya mengucapkan semacam ini, kadang ning jero ati ki jengkel. Iki ibaratnya qul haqqa walau kana mur. Saya mengucapkan apa yang didhawuhkan oleh Rasul, tapi jenengan kadang ning ati yo medongkol. Wah, tiba aku mangkat ternyata aku dikritik. Kadang ini artinya apa? Qul haqqa walau kana murran. Saya mengucapkan apa adanya, tapi kadang tanpa disadari ternyata nyinggung. Padahal niatnya ora nyinggung, tapi mengucapkan apa yang ada dalam hadis Rasul. Makanya wa tawasau bil haq itu saling mengingatkan, saling memotivasi. Kalau ada temen yang malas, ayo disenggol neh. Ayo semangat besok kita supaya bisa bareng-bareng. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini kalau pas mendapatkan musibah, ya kita memang harus memberikan support untuk saling sabar. Nah inilah
keadaan semacam ini di era zaman yang semacam ini, yang perlu kita kuatkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita meninggalkan apalagi sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah orang yang memperbanyak man alaiya sholatan wahidah falahu asra sholawat. Orang yang memperbanyak sholawat, atau dalam satu hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, orang yang sholawat kepadaku, orang yang menghidupkan sunnahku, maka ia besok akan di surga bersamaku. Ini kata Rasul. Kalau jenengan bisa istiqomah, insya Allah kita bersama-sama dengan para guru, para masyayikh kita besok bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bon niki ora usah tekan maghrib, engko malah jenengan ki malah apa itu jalan sampai rumah nanti pun juga ke sudah maghrib. Nggih, saya kalau cekap semanten mbok wonten kelepatan nyuwun ngapunten ingkang kathah, monggo doa sarang-sarang dengan doa mukafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.